Selamat sore teman-teman. Hari ini hari Minggu, hari Ahad, tanggal 16 Februari tahun 2025, malam ke 18 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Minggu sore hujan, tapi yang namanya kita ada kewajiban, jadi memang harus kita tunaikan kewajiban itu. Kalau tidak ditunaikan nanti berdosa, ya. Hujan begini, ya. Enaknya kita ngobrol ringan aja lah, ya teman-teman. Enaknya kita ngebahas sesuatu yang ringan-ringan aja, gitu ya. Tadi saya kan dikasih tahu sama mama saya kan, bahwa mama saya malu melihat saya nongkrong di depan situ gitu loh. Saya tanya kenapa harus malu gitu loh. Gak bisa jawab kan. Jadi gini teman-teman ya, saya selalu bilang, salah satu diantara sekian banyak kunci agar kita sukses dan berhasil, ya, sebagaimana mungkin Anda familiar lah dengan omongannya para sugestors ternama itu ya, para sugestors yang sering kita sebut sebagai motivators, ya. Para motivator kita seringkali mengatakan ini, ya, atau kata orang bijak mengatakan, jangan selalu kita dengerin omongan orang, gitu loh. Kunci sukses itu salah satunya itu, jangan kita selalu dengerin omongan orang. Kalau omongan orang itu ngebangun, baru kita denger. Jadi kita harus memilih, ya, omongan orang mana yang harus kita dengerin. Kalau omongan orang tua, jelas memang harus kita dengerin, karena orang tua itu pasti tahu lah yang terbaik buat anak. Meskipun saya selalu bilang orang tua tidak selamanya benar. Namanya manusia, bisa juga salah. Begitu juga dengan orang tua. Gak melulu anak yang harus diposisikan sebagai pihak yang bersalah terus. Anak itu juga bisa benar, bahkan lebih benar dari orang tuanya. Tidak hanya lebih salah dari orang tuanya, pun begitu juga dengan orang tua. Orang tua tidak selamanya benar, tidak selamanya juga sangat benar. Lebih tidak selamanya lebih benar dari anak. Bisa juga orang tuanya lebih salah dari si anak. Ada seperti itu. Tapi percayalah, omongan orang tua itu adalah harus kita dengar lah. Minimal harus kita dengar. Kita jadi bahan pertimbangan, jadi bahan masukan, jadi bahan perenungan, ya. Karena perjalanan hidup kita ke depan ini juga salah satu pengiringnya adalah doa dan restu dari orang tua. Saya rasain itu kok, ya. Saya merasakan itu kok, ya. Doa, restu, ridho dari orang tua itu juga termasuk hal yang berperan dalam mengiring perjalanan hidup kita ke depan. Bayangin deh kalau saya punya teman SMP yang udah yatim piatu dari kecil, ya, yang udah yatim piatu dari kecil, nggak punya orang tua, diasuh sama paman dan bibi, om dan tantenya. Kalau saya, Anda bayangin itu, sama orang tua kita masih ada, terutama orang tua kandung kita, minimal kita ya dengerin lah omongannya gitu loh. Jangan seperti, taruhlah teman-teman yang waktu itu saya ciduk di YouTube, ya, saya nggak mau sebut namanya. Dia ini orang Batak sama kayak saya gitu loh. Cuma saya kan Batak campuran, bukan Batak murni. Saya Batak campuran, ya. Kenapa dia dikeluarkan dari rumah?
diusir dari rumah, dikucilkan, dikeluarkan dari keluarganya, ya karena dia tidak ikut omongan orang tuanya, mengikut adat istiadat tanah Batak, ya kan? Suku Batak itu ya masih kental banget dengan adat istiadatnya. Jangan dicaci maki, jangan dihujat dengan mengatakan itu penyembahan kepada setan, penyembahan kepada apa. Jangan. Itu budaya yang sudah mengakar turun temurun. Apalagi ada kaitan secara roh katanya, yang dipegang oleh keluarga itu, apalagi orang tua. Jangan kita bantah omongannya. Jangan kita bantah omongannya. Percayalah sama saya, di balik setiap adat istiadat yang ada di Indonesia ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Ada hal positif yang bisa kita petik. Ya, ada hal positif yang bisa kita petik. Dari adat Batak kita bisa belajar bagaimana dari adat Batak bagaimana kita bisa belajar bagaimana mengeratkan persaudaraan. Dari adat Batak bagaimana kita belajar bisa menyesuaikan diri di tanah rantau. Yes. Dari adat Batak kita bisa belajar bagaimana membangun solidaritas antar sesama warga Batak, persaudaraan antar sesama orang Batak di tanah rantau. Dari adat Batak kita belajar banyak. Pun begitu juga kalau kita melihat ajaran adat Jawa. Adat Jawa belajar bagaimana bertutur yang sopan, yang halus, yang bertata krama, terutama kepada orang tua, terutama kepada orang yang lebih tua. Belajar dari adat Jawa sebagaimana disinggung oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto di pidatonya waktu hari ulang tahun Partai Gerindra yang kemarin di Sentul situ, ya. Bahwa kita harus menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya, berjasa dalam hidup kita. Ya. Saya ini diam-diam menghargai ayah tiri saya. Contohnya. Saya ini diam-diam menghargai ayah sambung saya, ayah tiri saya. Meskipun nggak secara eksplisit saya ungkapkan, tapi secara implisit saya ungkapkan. Kenapa? Karena beliau berjasa dalam hidup saya sejak kelas 5 SD sampai sekarang. Sejak 2005 sampai sekarang nikahin mama saya. Nggak cuma mama saya aja yang berjasa dalam hidup saya. Yang berjasa dalam hidup saya contohnya banyak. Nggak cuma ayah tiri saya. Ada om saya, ada udak saya, ada bau saya, ada tante saya, ada wak saya, ada opung saya, ada nenek saya, ada yai saya, ada nenek saya. Berjasa semua. Saya hargai mereka. Saya hargai semuanya. Dengan cara apa? Saya baktikan diri. Saya baktikan diri. Saya jaga muruahnya. Gitu loh. Betul yang disampaikan oleh yang di TikTok itu. Ya paling tidak kita bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan orang tua gitu ya. Meskipun kita mungkin punya pemikiran dan pendapat sendiri dalam beberapa hal, tapi tetap kita harus bagaimana membaktikan diri kita kepada orang tua sebagai anak dan tahu bahwa orang tua itu punya kredit, punya jasa dalam hidup kita, dan itu harus kita hargai. Dari adat Jawa saya belajar tentang itu. Bagaimana menghargai orang-orang yang telah berjasa pada kita. Dari adat Jawa saya belajar
bagaimana cara membumi, cara guyup, cara ngewongke kata orang, ngemanusiakan orang. Tapi tahu juga cara berstrategi, gitu loh. Tahu juga cara berstrategi, cara bagaimana menempatkan momentum. Dari adat Jawa saya belajar. Jadi di balik adat istiadat ini banyak pelajaran yang bisa kita dapat, dan adat istiadat itu bukan untuk dibenci, apalagi dengan di label macam-macam. Seperti halnya Lugahon Tambunan yang mengatakan dirinya nabi dan rasul Kristen. Itu terserah mereka lah, mau itu terserah dia mau mengatakan dia tuh nabi dan rasul Kristen, terserah lah. Kalau orang Kristen mau menerima pengakuan tersebut, sudah, itu urusan mereka. Kalau tidak pun terserah mereka juga. Itu ada intern mereka. Ya, yang jelas kalau untuk masalah itu saya memilih untuk memanusiakan Lugahon Tambunan. Masalah dia mau mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul Kristen, biarlah itu menjadi hak asasi beliau. Hak asasi beliau untuk mengatakan seperti itu. Tapi ingat, orang Kristen satu Indonesia juga punya hak asasi untuk entah itu menerima atau menolak nubuatan atau pengakuan kenabian dan kerasulan dari Lugahon Tambunan itu. Mereka juga punya hak asasi untuk itu. Dan itu tidak bisa dibantah sampai kapanpun. Gitu teman-teman. Yang jelas kalau kita di Islam ya la nabiyya ba'da. Setelah Nabi Muhammad itu wafat, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Itu teman-teman ya. Nah, kita terus lagi ya. Jadi ada omongan yang memang harus kita dengar gitu loh. Tapi ada juga omongan yang tidak harus kita dengar. Ada kalanya kita bersikap bodoh amat, bersikap masa bodoh lah dengan omongan orang. Ada halnya kita bisa bersikap ya sakarepmu lah, atau kasarannya kayak apa, seperti yang dikatakan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Ada kalanya kita mengatakan ndasmu kalau ada omongan yang diarahkan ke kita, ya, ndasmu katanya. Ndasmu itu artinya pala lu, gitu loh, bahasa Betawi. Ndasmu katanya. Ya sudah gitu loh, mau apa? Ya kita, ya sudah, kita mau apa kalau seperti itu. Gua ini bukan ustadz sebenarnya. Gua ini nyunah pakaian kayak gini. Gua bukan ustadz tahu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ya, kawan-kawan semua ya, kawan-kawan saya ini bukan ustadz sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena ilmu saya ini masih kurang, sejauh lah. Ilmu saya ini masih jauh, masih kurang. Belum pantas sebenarnya saya dipanggil ustadz. Kenapa? Ustadz itu asal muasalnya dari bahasa Farsi, dari bahasa Persia yang artinya guru. Ya, jadi guru itu nggak mudah teman-teman. Dan ustadz itu tidak selamanya hanya mengurusi perkara-perkara agama aja, agama Islam. Anda kalau nonton ya, nonton siaran berita televisi yang berbahasa Arab dan acara gelar wicara televisi yang berbahasa Arab, ketika seseorang itu dianggap pakar dalam bidang tertentu, pasti akan dipanggil ustadz.
artinya pakar, expert, guru, ustadz itu. Bukan hal. Dan di Arab sana, ya, ustadz itu bukan hanya titel yang disandang oleh para pemuka agama Islam saja. No. Tidak, teman-teman. Tapi ustadz itu adalah orang yang memang pakar dan ahli di bidang tertentu. Itu dipanggilnya ustadz kalau di Arab sana. Kalau saya merasa tidak pantas untuk dipanggil ustadz. Makanya saya ini juga mau klarifikasi nih. Ya, saya juga mau klarifikasi bahwa saya ini bukan ustadz gitu loh. Ya. Saya bukan ustadz. Tapi saya lebih senang dipanggil dia Pak aja. Atau biar lebih nasional tuh Bung aja. Bung James gitu. Bung James atau marga saya Bung Smith, Bung Windsor, atau nama Alawin saya Bung Salim gitu. Saya punya nama banyak, teman-teman. Tapi ya Bung James gak apa-apa lah, manggilnya Bung James ya, biar lebih nasional. Atau kalau mau surname-nya Bung Windsor, Bung Smith ya. Atau nama Alawin saya Bung Salim gitu. Atau Pak aja cukup. Kalau Bung itu kan lebih nasional. Atau panggil Pak aja. Pak James, Pak Salim, Pak Windsor, Pak Smith gitu. Pak Roth itu boleh. Panggil aja Pak gitu. Saya lebih senang dipanggil Pak, Bapak atau Bung. Gitu loh. Bung kan lebih nasional. Kayak Bung Karno, Bung Hatta, Bung Harmoko. Ya. Bung Harmoko. Terus siapa lagi? Bung Tomo. Itu lebih nasional. Gitu. Itu lebih nasional. Bung gitu misalkan. Kalau Ustadz saya nggak merasa layak untuk itu. Karena saya baru levelnya hanya selevel dai aja. Levelnya selevel dai aja, pengajak. Ya, dai itu kan orang berdakwah. Dakwah itu kan mengajak, ya, mengajak kepada hal baik. Misalkan seperti teman-teman saya jemaah tabligh itu kan isinya itu kan para dai semua itu. Kalau di sini rutin ngumpul di pesantren Sunanul Husna di Pondok Ranji sana, sama satu lagi di daerah Pasar Minggu. Ada tuh pesantrennya, kumpul juga di sana. Itu para dai. Nah, kalau markasnya ada dua. Satu Maulana Sa'ad ya. Kubu Maulana Sa'ad ada di Masjid Jami Kebonjeruk. Satu lagi kubu Suro Alami di Masjid Al-Mutaqin di Ancol. Nah itu, saya pernah ngikut satu malam aja Jur Kudama yang Suro Alami di Ancol sana. Gitu. Jauh. Dari sini lumayan jauh, teman-teman. Dari sini bukannya jauh lagi, jauh banget, teman-teman. Bukan jauh lagi, jauh pakai banget, teman-teman. Gitu. Sudah jauh pakai banget, saya nggak mandi. Karena rame gitu. Saya pengen ke sana lagi. Kapan waktulah insyaallah ya. Kapan waktulah insyaallah saya ke sana lagi ya. Kalau ada waktu dan kesempatan insyaallah ya. Saya mau kapan-kapan lah. Kangen saya dengan suasananya gitu. Nah, itu para dai, teman-teman. Para dai berkumpul dari berbagai penjuru tanah air Nusantara. Ada juga yang datang dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Filipina, bahkan ada yang dari Tiongkok, dari Kyrgyzstan. Ada yang dari banyak lah pokoknya. Dari berbagai penjuru dunia nanti. Banyak ngumpul di situ.
Itu mereka berdakwah. Dakwah itu artinya mengajak, gitu loh. Jadi saya baru levelnya level dai, teman-teman, bukan level ustadz. Oh, level ustadz saya mesti mondok dulu. Mondok dulu, mesti makan banyak kitab ya. Mesti makan banyak kitab ya. Banyak makan kitab, banyak makan ilmu agama Islam tentunya. Mesti sering baca-baca kitab, lahap-lahap kitab harusnya dipersering. Udah, akhirnya baru dah tuh panggil ustadz gitu. Jangan saya yang nggak makan kitab ini dipanggil ustadz, jangan. Orang saya cuma makan kitab ringkasan Fadhoil Amal doang. Baru kenyang makan kitab ringkasan Fadhoil Amal aja udah dipanggil ustadz. Janganlah, belum sampai ke situ saya. Saya baru lahapnya tuh kitab ringkasan Fadhoil Amal. Janganlah, belum sampai, belum tinggi saya. Kalau mau banyak kitab-kitab yang mesti terutama kitab kuning. Kitab kuning dan ilmu-ilmu lughatil Arabi kayak nahwu shorof, mantiq, ya. Terus apa? Maqasid dan masih banyak lagi yang lain. Wah, banyak gitu. Oke. Itu. Begitu kawan. Jadi apa? Ya gitu deh. Ya kurang lebih seperti itu kawan ya. Ini hujannya makin wah loh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Akhir kata saya cuma bilang ya, gak semua omongan orang itu harus didengerin. Gak semua. Kalau ada omongan yang baik, kita dengerin, kita ikutin. Tapi kalau ada omongan yang gak baik, kita gak usah ikutin. Kalau omongan orang nih membangun, itu kita ambil, kita timbang-timbang, kita jadikan bahan apa? Kita jadikan bahan gitu loh. Bahan pertimbangan lah. Kita jadikan bahan pertimbangan gitu loh. Kalau saya nih, kalau ada omongan yang membangun ya kita jadikan bahan pertimbangan. Jadikan bahan untuk diri kita gitu loh. Karena nggak selamanya kita harus menutup diri dari omongan orang. Kalau ada omongan orang yang membangun kita, ya kita ambillah jadi bahan konsiderasi, bahan pertimbangan, bahan masukan buat kita, bahan evaluasi buat kita, bahan ya untuk perbaikan kita ke depannya gitu. Itu omongan harus didengerin. Selain tentunya omongan orang tua. Ya, omongan bapak ibu, apalagi bapak ibu kandung ya. Itu juga harus dengerin. Harus dengerin. Tapi kalau ada omongan yang nggak baik, orang ngomong A, B, C, D, apalagi omongan yang enggak gitu kan, udahlah nggak usah kita dengar, kita tutup kuping. Kalau ada yang mengatakan misalkan nih, ada orang mengatakan si A ini bajingan yang tolol gitu. Ya kalau situ nggak merasa bajingan yang tolol, ya udah nggak usah didengerin, abaikan aja. Itu loh. Bedain ya orang yang baperan dengan orang yang merasa. Itu beda teman-teman. Orang merasa beda dengan orang baperan. Beda jauh teman-teman. Beda jauh. Jauh banget beda ya. Jadi udah
Yang paling penting kita hidup sesuai dengan jalan hidup kita aja, udah beres ya. Yang paling penting ya, kita hidup sesuai dengan panduan hidup kita masing-masing. Ingat golden rules ya, yang paling penting. Kalau kita ingin dibaikin orang, maka kita harus baik sama orang. Kalau kita pengen dicintai sama orang, maka kita harus mencintai orang lain. Kalau kita pengen disayang orang, maka sayangi orang lain. Kalau kita pengen dikasih orang, kasihilah orang lain. Itu aja, simple. Itu golden rules dari hidup yang harus kita jalanin. Itu aja, simple. Sesederhana itu kok ya. Kelihatannya sederhana, walaupun sebenarnya mungkin dalam penerapannya tidak sesederhana itu gitu ya. Baik, itu aja dari saya. Jadi sekali lagi teman-teman, nggak semua lah omongan itu harus kita ini. Ada omongan yang memang harus kita terima banget, tapi ada juga omongan yang udahlah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, beres. Terima kasih telah menonton, selamat sore, dan insya Allah kita bertemu lagi lain kesempatan.